Shalom, Shalom. sahabat-sahabat Mas Apot, nah, dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di acara Mas Apot Sermon. Ya mungkin minta maaf ya, udah ada beberapa minggu ya Bang ya, ada beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu ini Bulan. nggak ada tayang karena memang ada kesibukan founder-founder Mas Apot ini. Ya, jadi sahabat-sahabat Mas Apot. Sebelum kita memulai sermon kita pada saat ini, kita akan bersama-sama di dalam doa. Saya minta Abang Pendeta Rim untuk membawa kita di dalam doa. Baik, kita bisa tolong doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami hamba-Mu akan berdiskusi membahas tentang firman Tuhan di khotbah Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Biar kiranya diskusi kami dan juga pembahasan kami bisa membantu sobat-sobat Marsa Podcast dan juga saudara-saudara yang mendengarkan podcast ini semakin mengenal Tuhan dan memahami apa yang diinginkan Tuhan dalam perubahan sikap dan juga menjadi pribadi yang baru. Kami serahkan sermon kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang Pendeta Rolandi. Sobat-sobat Mas Apot yang menjadi bahan renungan kita, bahan firman Tuhan untuk Minggu tanggal 3 Agustus, itu diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 dengan tema menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Ya, sahabat-sahabat Mas Sapot, tadi saya sudah menyinggung yang menjadi tema kita adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, sebelum kita melihat apa pesan firman Tuhan yang mungkin akan kita sharekan di dalam ibadah minggu, mungkin kita lebih melihat dulu latar belakang teks kita supaya membantu kita untuk lebih melihat dengan jelas apa kira-kira makna yang ingin disampaikan kepada kita. Ya, kita sekarang ditemani dua narasumber yang luar biasa ya, dan tidak tidak asing lagi buat sobat-sobat Mas Hapet. Yang pertama Bapak Pendeta Rolandi Situmorang dan Abang Pendeta Rim Glory Pasa Saragih. Ya, saya hello dulu Bang. Jangan serius sekali lah. Ya, ya buat Bang Pendeta Rolandi ya. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang teks kita yang boleh kita sharingkan kepada sobat-sobat Mas Hapet Bang? Ya, terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus. Ya, tapi izin hostnya juga kayaknya perlu minum kopi dulu nih. Bersalahan dari tadi. Siapa yang buat doa, terima kasihnya sama siapa. Ya kan? Enggak apa-apa lah. Mungkin grogi karena sudah berapa minggu tidak tayang ya. Terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus. Yang pertama, latar belakangnya. Seperti dengan judul kitab ini adalah kitab Kolose, ya berarti surat ini dituliskan oleh Paulus ya kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, beberapa penafsir menyebutkan dimungkinkan penulisan ini saat ia sedang berada di penjara, berarti sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi ya.
peristiwa Paulus berada di dalam penjara. Dan Paulus melihat keberadaan jemaat Kolose ya di dalam beberapa perkembangan dinamika yang terjadi di sana, baik itu secara culture-nya, secara budayanya, baik itu juga secara geopolitiknya, dan juga beberapa karakter ya yang menjadi bagian tumbuh hidup mungkin di sekitaran jemaat Kolose yang ada di Kolose atau juga mungkin terjadi di dalam kehidupan berjemaat itu sendiri, yaitu jemaat Kolose. Ya, jadi itu menjadi sebuah sesuatu yang menarik Paulus untuk menuliskan surat penggembalaannya ataupun surat pastoralnya. Sehingga tujuannya adalah ingin menyampaikan sebagai latar belakang penulisan masih ya, ingin memberikan sebuah penegasan tentang kedaulatan Tuhan ya, dan juga sebuah prinsip yang tegas tentang perlawanan terhadap ajaran-ajaran sesat yang merubah culture dan juga karakter hidup berjemaat yang ada di Jemaat Kolose. Mungkin itu dulu sementara Bang Pendeta Hendrik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Pendeta Rolandi. Atau ada yang mau ditambah Bang Pendeta Arim? Ya, jadi yang pertama, kalau dari latar belakangnya mungkin sejarahnya yang mendirikan jemaat ini kan si Epaphras ya, dibantu dengan surat dari Paulus dan Kolose seperti kata Pendeta Rolandi. Baru kita harus berpikir juga nih, sobat-sobat Mas Sahabat, kenapa dikirim surat ke Kolose? Mungkin atau mungkin pertanyaannya siapa yang ngasih tahu apa yang terjadi di Kolose gitu dan apa yang terjadi di Kolose sehingga Paulus harus mengirimkan surat ini, surat bentuk pastoral. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, permasalahan yang terjadi di Kolose adalah jemaat ini mengalami banyak ajaran-ajaran ya, ada apa namanya, gnostis, gnostisisme ataupun gnostik, baru kemudian ada ajaran-ajaran lain tentang bahwasanya tubuh ini sangat hina dan lain sebagainya, dan ini membuat mereka merasa bahwasanya kayaknya nggak pantas ini, baru mereka membahas-bahas tentang sunat dan tak bersunat juga kan gitu. Jadi eh, ini yang menjadi permasalahan di jemaat Kolose karena eh, masih ada pengelompokan-pengelompokan itu. Jadi pola pikirnya ataupun mindsetnya masih sangat terkotak-kotakan. Artinya yang boleh percaya kepada Yesus itu hanya orang Yahudi, hanya orang yang bersunat. Di luar dari itu nggak boleh gitu. Nah, masih ada juga tentang mistisisme ya, tentang pengalaman spiritual, tentang roh nenek moyang dan sebagainya. Jadi ini mungkin menjadi latar belakang kenapa Paulus merasa penting sekali untuk mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Kalau penulisannya, kalau dari gaya bahasanya, yang buat ini ditulis bersama dengan Timotius gitu. Itu aja kali Bang latar belakang konteksnya Bang. Terima kasih. Ya, berarti jelas ya Bang, bahwa surat ini surat Paulus ya ditujukan kepada jemaat gereja mula-mula yang ada di Kolose dengan latar belakang persoalan dinamika ya yang terjadi di dalam jemaat tersebut. Menarik Bang, kita masuk kepada teks kita. Kita sudah melihat latar belakang tadi. Menjadi judul besarnya manusia baru ya, manusia baru. Kira-kira apa yang ingin dikatakan Paulus bahwa melalui suratnya ini dengan latar belakang tadi yang terjadi di jemaat yang di Kolose, Paulus ingin mengatakan menjadi manusia baru. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Paulus di sini, Bang? Kenapa harus manusia baru? Ya, Bang Rem. Ya, jadi permasalahannya di Kolose mungkin lebih pelik lagi ya, lebih kompleks lagi. Jadi kalau bahasanya mungkin agak lebih kasar ya tentang percabulan, kenajisan hawa nafsu. Jadi Paulus mau mengatakan, ya dahulu kamu hidup seperti ini. Jadi dia mau mengatakan memang mereka jemaat di Kolose itu karena hidupnya yang sangat glamor dan kemudian apa kehidupannya hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja. Ini yang menjadi penekanan Paulus bahwasanya ini eh, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan eh, apa status mereka sebagai orang yang mengikuti Kristus. Kalau bahasa Yunaninya dia pakai nekrosate, artinya matikan gitu ya. Jadi ini mau mengatakan terus menerus. Jadi kalau istilahnya manusia sekarang kan orang percaya sekarang apa apa istilahnya Ka- pagi tobat malam kumat gitu ya. Nah, jadi ada orang yang berulang-ulang terus, tapi kalau bahasa yang dipakai Paulus adalah nekrosate, itu artinya matikan dan
jangan ada muncul lagi gitu, jangan 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 hidup lagi dia gitu. Apa keinginan tubuh tadi seperti yang disebut dengan tentang nafsu jahat, baru hal-hal yang duniawi, kenajisan dan percabulan dan lain sebagainya, keserakahan. Itu aja kali Bang Barus sedikit. Ya, Bang Pendeta Rolandi, gimana Bang pendapat Abang Bang? Ya, seperti konteks yang tadi saya sebutkan, ada pengaruh yang ada di daerah Kolose dan juga ada kebiasaan hidup lama yang dalam kacamata seorang Paulus dianggap sudah rusak. Ya, yang lama itu sudah rusak sehingga ada kata baru. Berarti ada sesuatu yang diperbaiki atau yang diperbaharui. Itu saja, Bang. Iya. Oh, ini singkat-singkat kali nih. Cepat kayaknya kita selesai sermon. Iya, berarti sederhana sebenarnya ya Bang ya, Abang Pendeta Rolandi dan Bang Pendeta Rim. Kalau kita melihat teks kita ini, kita sudah memahami apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang ingin dikatakan Paulus. Tapi satu menarik tadi yang dibilang Bang Pendeta Rim tadi tentang manusia baru itu ada kata matikanlah. Berarti sesuatu yang tidak berulang ya. Bukan tobat ya, sekarang tobat besok tamat gitu, bukan tobat orang yang lagi uh, membuat apa buah sahab sanggah panorang tahun baru gitu ya. Aku tobat mak, katakan aku tobat pak, tapi setelah lewat tanggal 1 lupa dia akan pertobatannya. Jadi ada kata permanen, kata matikan, itu sesuatu yang mati nggak akan bisa dihidupkan kembali. Berarti jangan berulang kembali ya, berulang kembali kehidupan yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6 itu, kenajisan, hawa nafsu, pencabulan, nafsu jahat, keserakahan. Nah, itu yang baru kemudian dikatakan di dalam ayat ke-9, jangan berdusta. Jadi itu harus ditinggalkan. Kira-kira apa yang boleh menjadi sebuah aplikasi Bang yang menjadi perenungan, kita hubungkan dengan tema menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Apa yang boleh menjadi perenungan buat kita Bang? Siapa duluan ini? Bang Rolandi lah, biar yang singkat kali dia. Ini bahasa-bahasa Bang Rolandi ini Ya, agak terima apa kasih. ini? Tapi apa itu ya? Menarik itu yang tadi disebutkan oleh Bang Hendrik. Kalau misalnya saya itu bertobat sekali dan permanen, waduh, aku minta ampun lah, nggak bisa aku itu. Nah, Iya, ya. iya itu pengakuan jujur lah ini kan gitu. Kalau gara-gara itu masuk neraka ya apa boleh buat lah. Kalau disuruh bertobat terus permanen, nggak melakukan lagi ya kan. Nah, itu agak-agak Nah, berat itu Bang. Tapi menurut saya ya ini adalah apa ya? Nggak apa-apa kita berbeda ya. Sama host ini karena hostnya mungkin kurang minum kopi mungkin ya. Pertobatan yang disebutkan dengan kata mematikan itu bukanlah tentang sekali untuk selamanya, tetapi perbuatan yang terus-menerus. Ya, kalau dalam istilah medis itu, bakteri itu ataupun virus dimatikan dengan antibiotik atau antibodi. Bukan berarti virus dan bakteri yang sama tidak akan sampai lagi sama kita. Itu akan dimungkinkan kembali. Ya, tetapi supaya fisik tidak lemah, maka dia perlu dimatikan. Ya, jadi perbuatan pertobatan itu juga tentang manusia baru itu juga adalah bagaimana kita bisa mematikan ya sesuatu yang sedang melemahkan kita secara rohani, yaitu kehidupan yang lama ataupun kehidupan yang rusak. Tetapi dia bersifat secara kontinu, secara terus-menerus. Ya, sehingga Paulus kalau kita boleh mengingat dalam tulisannya yang lain, kalau dia mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, kan kira-kira demikian. Sehingga pembaharuan itu ya kalau kita baca eh, pada ayatnya yang ke-10 dan telah dalam terjemahan baru 2 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Ya, jadi ini kata terus-menerusnya yang menjadi apa namanya dasar penting juga bagi kita. Kata terus-menerus ini eh, bisa kita terjemahkan sebagai proses yang berkelanjutan ya bagi orang percaya dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh ya, sehingga kita mampu menyerupai Kristus atau penciptanya ya,
Sehingga pengetahuan yang benar ini juga menghantarkan kita pada tujuan yang benar, ya, hidup yang benar, kehidupan yang benar, berproses yang benar, dan berbuah yang benar. Kira-kira demikian, Pak. Dan kalau kita memahami teolog seorang Martin Luther yang menyebutkan dalam beberapa poin tentang pertobatan, maka dia juga menyebutkan bahwa tobat seumur hidup itu bukan sekali saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan itu dalam benang merahnya dengan anugerah, maka itu dia sebutkan sebagai hadiah ilahi, ya. Itu disebutkan oleh Martin Luther. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertobatan itu ada dalam dua aspek, yaitu penyesalan, menyesal, dan iman. Jadi ada dua hal yang membuat manusia itu sampai pada pertobatan. Jadi itu yang harus kita kita gumuli di dalam kehidupan kita, sehingga saat kita menyebutkan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Kolose, pertobatan itu adalah, ya, ataupun manusia baru itu adalah bagaimana kita terus meresponi, ya, sehingga itu menjadi bagian yang terus bergulat di dalam kehidupan kita. Sehingga pada ayat yang kelima tadi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan semua penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Jadi kita harus mampu mematikan virus itu, bakteri itu di dalam diri kita, ya, yang terus membuat kita menjadi lemah dan tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Atau Paulus dengan sangat tegas mengatakan ada murka Allah. Mungkin itu dulu, Bang, sebelum nanti saya tambahkan lagi, mana tahu ada pencerahan dari Bang Rim. Ya, terima kasih Bang. Menarik sekali ya. Saya hanya mengutip apa yang dibilang Paulus ya, mematikan. Berarti dengan kata lain dan apa yang dikatakan Bang Pendeta Rim tadi, kalau sudah dimatikan kan berarti dengan kata lain walaupun ada hal yang baru nanti virus itu kan ketika makan antibiotik kan matinya virusnya. Tapi akan ada virus yang baru lagi, tapi bukan virus yang ada sebelumnya itu gitu. Jadi itu yang boleh. Dan kita bukan berbicara tentang surga dan neraka di sini, tapi bagaimana orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Karena saya juga percaya bahwa itu adalah sebuah anugerah kan gitu ya Bang ya. Oke, ditambah ya Bang Pendeta Rim. Ya, jadi tadi kan saya sebut sebenarnya kita poinnya sama ya. Jadi kalau bahasa asli bahasa Yunani yang pakai Paulus itu nekrosate tadi itu bahasa sederhananya begini, biar teman-teman Mas sahabat juga bisa memahami ya. Membunuh secara aktif dan terus-menerus kebiasaan dosa. Nah, jadi bukan bukan berkompromi atau menghindari. Nah, ini tadi yang menjadi pergumulan setiap manusia, seperti yang dikatakan Bang Rolandi tadi, sebenarnya habitnya ataupun ya sebagai human being-nya kita itu memang dosa itu nggak akan pernah bisa lepas dari kita gitu. Jadi memang harus perlu pertobatan yang terus-menerus dan juga pembaharuan yang terus-menerus. Nah, kadang ada orang yang salah memahami begini. eh, Berubahnya itu kayak apa ya? Kalau kita buat analoginya tuh eh kayak apa? Ular ganti kulit ya. Ya ganti kulit, ya ganti, tapi dia sifatnya tetap tetap sama terus gitu. Hanya kulit luarnya aja yang berganti gitu kan. Tapi kalau dikatakan Paulus dalam bahasanya di ayat 10 sampai 11, kita langsung ke ayat 10 sampai 11. Dalam bahasa Yunaninya anak menon, artinya menerus diperbarui. Tadi Bang Ronani sudah bahas sedikit tentang diperbarui terus menerus dan ada transformasi seumur hidup. Bahasanya every human being itu, setiap orang itu harusnya punya sesuatu yang terus memperbaharui dirinya. Karena apa? Alasannya jelas. Kita setiap pagi bangun terus, kalau dalam bahasa Malungnya mulak ratah siap sogot holong di Tuhan naik kan gitu. Artinya harus baru teruslah pengucapan terima kasih kita, dan itu yang buat kita akhirnya bertahan untuk tidak tidak berkompromi dengan dosa, walaupun sesekali ya jatuh gitu kan, sesekali kadang kita masalah emosi misalnya kayak di tengah di jalan pun disalip kita tanpa ada lampu sen, wow kita kan emosi, agak-agak susah kita untuk menahan, kadang terucap kata-kata Yoto nggak kayaknya sim tembak, padahal kita pun sim Bang, tembak juga gitu. Bang Rolandi itu Bang Pengalaman, Rolandi. pengalaman. Iya, itu maksudnya nature-nya kita gitu kan. Jadi biak nih jelma gitu. Jadi dengan surat ini menurut saya yang disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose
ini sangat sangat keras sebenarnya, tapi mungkin dia membahasakannya sangat lebih lebih lembut ya. Tapi dengan semua dosa-dosa tadi bilang kalau kamu hidup dalam dosa itu akan ada, Bang Rolandi bilang tadi ada murka Allahnya gitu kan. Jadi dia nggak hanya menakuti saja, tapi dia mau menunjukkan ternyata Tuhan ini nggak suka loh dengan hal-hal yang begini gitu. Tuhan itu nggak suka dengan percabulan itu, dengan sikap begitu, hidup moralnya yang nggak bagus, ini yang nggak bagus, dan ayolah apalah bertransformasi lah gitu lah, berubahlah sesuai dengan akal budimu dan sebagainya, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Jadi itu menurut saya yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman Mas Apot, bahwasanya ya pertobatan itu memang harus terus menerus karena kita berdosanya terus menerus juga. Gak ada dong orang yang nggak berdosa dalam sehari gitu kan. Bahkan ketika kita diam nggak melakukan perbuatan baik, ya kita udah salah juga di situ. Itu aja sedikit untuk memanaskan pagi yang cerah ini. Iya, buat abang-abang berdua, narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Kalau saya melihat teks ini, poin yang pertama, Paulus ingin menunjukkan tentang penyadaran akan identitas ya, identitas siapa mereka gitu ya. Karena ada dia pakai kata bahwa ketika mereka melakukan itu, maka kau sama seperti penyembah berhala gitu kan. Baru kemudian dikatakan adalah sebuah perubahan, buanglah semuanya itu ketika kau sudah mengenal Kristus. Kira-kira apa yang boleh kita hubungkan di dalam konteks persoalan kekinian lah ya, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang boleh menjadi sebuah aplikasi bahwa kita sudah orang yang menerima Kristus, maka ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita, yang boleh menjadi aplikasi, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Saya sedikit teringat lagu sekolah minggu ya. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nanti mungkin Bang Rolandi nyanyikan itu supaya menjadi penutup sermon kita. Apa aplikasinya Bang? Yang boleh menjadi perenungan kita bersama. Bang Pendeta Rim. Iya, kalau nyanyi nanti kena copyright, Bang. Iya, jadi memang ini hal yang menarik ya. Jadi kita pun sebagai pelayan Tuhan pun kan akan pasti akan mengalami di fase-fase seperti ini gitu. Jadi memang pembaruan ini kan harus terus-menerus seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya ya pembaruan rohani itu bukan yang instan. Artinya aku udah hidup baru Pak Pendeta hari ini gitu kan. Baru tapi ini proses seumur hidup sampai till the end of the time gitu. Sampai ujung nihosamu. Ini harus terus-menerus gitu. Karena kita tahu kita setiap harinya pun pikiran kita juga kadang berdosa, otak kita, hati kita kadang membuat dosa gitu. Jadi memang eh, yang paling sulit yang ajakannya Paulus adalah bagaimana meninggalkan cara hidup yang lama. Kan ini perdebatan yang sangat sulit nih. Gimana meninggalkan cara hidup yang lama dengan ataupun cara pandang yang lama gitu kan. Atau sekarang ini kalau konteks sekarang ini mungkin apa ya? Bagaimana orang Kristen itu melihat ataupun memandang penderitaan itu gitu ya. Atau mungkin lebih update gitu kan. Gimana orang Kristen di Sumatera Barat yang terakhir ataupun yang di Jawa Barat kemarin ya, yang di Sumatera Barat kemarin akhirnya minta damai, tapi udah menimbulkan luka dan trauma. Dan bagaimana kita orang Kristen melihat hal-hal ini dalam dalam hal pergumulan hidup dan pembaruan cara berpikir kita gitu kan. Kan banyak orang sekarang berpikir kalau ikut Kristus ya harusnya hidupnya tenang-tenang dong, harusnya hidupnya sukses, kaya raya, baru kemudian tempat pelayanan yang luar biasa, baru ATM-nya sampai 3 digit dan sebagainya gitu kan. Tapi mari kita mengubah cara pandang kita, membarui diri kita. Oh ternyata ketika menderita Tuhan nggak pernah meninggalkan gitu. Jadi bagaimana hidup baru ini sebenarnya banyak sekali dimensinya, tapi yang jelas ini mengarah kepada bagaimana kita menghayati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau misalnya nanti kalau dikaitkan dengan si bahasan tentang hal yang sia-sia kan, semuanya kan sia-sia kalau tidak berada di dalam Tuhan. Hangaluton gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, Bang Bang Barus. Terima kasih. Ya, ditambah Bang, jangan sedikit Bang. Bang Pendeta Rolandi. Ya, ditambah Bang, belum ada peringatan Bang. Habis ini tambah Bang Rim lagi pun nggak apa-apa. Iya, yang pertama, bukan yang pertama ya, tapi yang selanjutnya ya. Lalap pertama nggak selesai-selesai nanti. Selanjutnya, ini kan yang saya mau katakan tadi di awal juga tentang percabulan, hawa nafsu, apalagi tadi itu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, dan hal-hal lainnya yang mendatangkan murka itu akan selalu ada di sekitar kita. Ya, tidak akan mungkin kita terlepas
jauh atau terhindar atau apa namanya, merasa ada seorang apa ya, pemahaman yang seperti ini. Dia merasa kalau sudah menjadi orang Kristen itu dibayangkan ada seorang yang tadinya berada di dalam satu kerumunan orang banyak, maka dia diambil oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam satu kamar supaya tidak masuk di dalam keberadaan yang luas tadi, yang jahat tadi. Ini kan menurut saya jadi sedikit aneh, ya. Tapi kita memang dibiarkan Tuhan ada di sana. Ya, jadi bukan seperti kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kayak kata Bang Pendeta Rim tadi, kita disisihkan Tuhan seperti menjadi seorang anak emas, dijaga, disusui, dikasih hal-hal yang sehat dan lain sebagainya, tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tadi. Sehingga dalam manusia baru tadi, it's okay kita ada di sana bersama dengan mereka, ya, dan ada di antara mereka, ya. Tetapi karena kita adalah orang yang dibaharui terus di dalam roh, ya, maka kita punya antibodi yang kuat, kira-kira begitu. Kita punya semangat spiritual yang hebat, tapi bukan karena kitanya, ya. Sehingga apa namanya? Cara hidupnya manusia baru tadi, kalau kita baca lagi tadi pada ayat tadi Bang Rim sudah 10-11, kasih 12 lah kira-kira begitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ayat 12 ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan lain sebagainya. Ada karakter ya yang baru, atau saya mau sebutkan dalam 7 hal. Ya, mungkin ini sangat relevan tidak hanya bagi sobat-sobat Masapot, tetapi juga bagi kami tim Masapot ini. Kalau istilahnya Bang Henry tadi hebat sekali, founder-foundernya Masapot, ya kan. Ada 7 hal ya yang bisa kita terjemahkan dari perikop ini. Yang pertama, kita siap menerima tekanan dan cemoohan dari manusia dunia. Yang kedua, kita siap menerima salah dipahami di tengah orang dunia yang minta dipahami. Yang ketiga, kita mampu mencari makna di tengah manusia duniawi yang sedang mencari status. Yang keempat, kita mampu mencari solusi di tengah manusia duniawi yang sedang menciptakan masalah. Yang kelima, mengetahui dan menentukan arah arus dari tekanan arus orang-orang dunia yang sedang mengikuti arus. Yang keenam, tetap menjadi kokoh dan tegar di tengah tekanan. Yang ketujuh, kita punya doa sebagai senjata kita dalam melawan peperangan rohani antara manusia sebagai pilihan Allah dengan manusia yang sedang dirasuki kegelapan. Mungkin itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Abang Pendeta Rolandi dan Bang Pendeta Ron. Mungkin masih ada Bang Rim, sanggahan. Kok sanggahan pula ya, yang mau ngompol gitu. Ini tadi Menekankan aja bingung ya. tentang transformasi tadi ya. Mungkin apa ya yang paling sering kita pakai contoh di Alkitab di khotbah itu kan tentang transformasinya apa ya? Kupu-kupu ya. Rasanya dari larva ada masa masa buruknya dan kemudian menjadi ciptaan yang lebih baru lagi. Tapi kalau terus menerus karena kalau kulihat tadi rupanya kupu-kupu umurnya sampai 9 bulan juga, tapi bukan berarti hidup pertobatan kita jangan hanya 9 bulan gitu kan. Tapi harus terus menerus lah. Tapi itu contoh aja itu masalah transformasi bahasanya sesuatu yang berubah. Artinya untuk teman-teman yang mendengarkan ini harus berbedalah kita level imannya kita, level kerohanian kita di kita yang sekarang dengan tahun yang lalu dan harus terus naik terus gitu. Jangan jangan merosot seperti yang dikatakan Bang Rolandi tentang tentang dosa-dosa Kak. Tadi kita sudah tahu yang mana dosa yang mana tidak dan kita tahu bagaimana cara cara mematikannya, bagaimana cara menutup diri untuk itu. Dan teruslah mengevaluasi diri, memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Ya, jangan hanya jadi beban aja kita hidup di dunia ini, tapi buatlah bahwasanya kita ini berharga di mata Tuhan dan kita juga menghargai bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu aja dari saya, Bang Barus. Terima kasih. Terima kasih buat narasumber kami yang luar biasa, Bang Pendeta Rolandi Situmorang dan Bang Pendeta Rim Glory Pasa Sumbayak. Ada beberapa poin yang boleh saya simpulkan dari diskusi kita sedikit saja. Pertobatan bukan hanya perubahan hidup, tapi juga sebuah perubahan hati, kan gitu kan. Kemudian
dosa dapat memisahkan kita dari Tuhan, tetapi pertobatan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu juga yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya kutip apa yang dibilang Bang Pendeta Rolandi, bukan berarti ketika kita menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengangkat kita keluar dan mengkhususkan kita di dalam satu ruangan, tapi justru di tempat kita di mana diutus Tuhan, kita harus menunjukkan identitas kita bahwa kita tidak sama dengan mereka. Jadi ada perubahan yang terus-menerus yang terjadi. Bukan berarti ketika ada pencabulan di sekitar kita, ya kita juga ikut melakukan hal itu. Bukan, karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Ya, mungkin itu yang menjadi uh, bahan perenungan buat kita yang boleh kita jalani di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Abang Pendeta Rolandi dan Bang Pendeta Rim. Kita akan tutup sermon kita. Saya minta Bang Pendeta Rolandi untuk menutup kita dalam doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, dalam hormat dan kemuliaan Tuhan, yang terus boleh memberkati hidup kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus lewat Masapot ini. Kami boleh berbagi dalam kebenaran firman dan juga berbagi di dalam pengalaman iman, lebih lagi membangun narasi-narasi dalam kebaikan Tuhan, sehingga biarlah setiap kami yang boleh bersama dalam sermon ini, dan juga setiap sobat-sobat Masapot, semakin diberkati di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, sampai Shalom. jumpa Ya, sebelum di sebelum ditutup, Bang Roland Bang Henry Barus, mungkin pesan kepada teman-teman Masapat yang menonton ya, bahwasanya kalau saudara-saudara terberkati dengan konten di Masapot, jangan hanya nikmati sendiri, bagikan, karena ketika menyebarkan firman Tuhan, maka berkat juga akan bertambah. Sampai ketemu Amin. di sermon selanjutnya.